Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peneliti sekalian dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenankan, ini malam saya ingin menyampaikan sedikit apa, kajian yang sederhana tentang proposal hibah ya. Hari ini coba saya perkenalkan dengan proposal hibah terapan ya. Berhubung beberapa waktu yang lalu telah diadakan pengumuman, telah disampaikan, maka saya pikir tidak salahnya proposal yang telah saya buat, kemudian saya coba diseminasikan, saya bagikan untuk menjadi sebuah contoh atau kajian bagi eh, Bapak Ibu sekalian. Oke. eh Perkenankan saya untuk membuat screenshot. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat, sederhana saja. Kita mulai dengan judul dan ringkasan dulu ya. Kurang lebih nanti kita berdurasi 10 sampai mungkin 15 menit agar bisa saya pilih satu persatu bagian daripada proposal terapan ini. Oke, seperti biasa judul dimintakan sesuai template yang diberikan itu maksimal 20 kata. Jadi kalau Bapak Ibu mau menuliskan judul apapun itu jangan lebih daripada ini karena ini akan kemudian sangat merugikan ketika dihitung melebihi batas kata yang diberikan akan dieliminasi gitu ya atau didiskualifikasi. Nah, adapun judul yang saya angkat itu tentang pengendalian diagranisasi dan prestasi nafkah berbasis kohesi serta jaringan sosial pada komunitas pertanian di wilayah penambangan emas di Pulau Buru. Pulau Buru itu salah satu pulau yang terdapat di Provinsi Maluku ya. Jadi saya sudah tetapkan lokasinya. Di sini saya sudah tetapkan eh, sumber dayanya apa. Sumber dayanya itu ada kohesi dan jaringan sosial. Saya sudah tetapkan komunitas atau kelompok sasarannya yaitu komunitas pertanian ya yang rata-rata berada di pedesaan. Dan saya sudah tetapkan isu atau permasalahan ya yang terjadi ada diagranisasi dan ada dislokasi nafkah. Jadi saya petakan lagi biar kita eh, bisa belajar bersama. Dalam judul sudah saya petakan ada masalah, ada komunitasnya, ada sumber daya atau hak, ada elemen yang mau saya pergunakan untuk menyelesaikan masalah dan ada lokasi. Itu sudah termaktub dalam judul ini. Jadi harapan saya Bapak Ibu dalam menyampaikan judul itu tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang lebar, dan ada jelas. Ada kejelasan maksud saya, ada kejelasan daripada judul itu. Jadi ketika diperiksa atau dibaca oleh reviewer, akan jelas, oh iya, eh, masalah yang ada saat ini, terus eh, potensi mereka ini eh, di mana, terus mau memanfaatkan potensi ini untuk dalam bentuk apa untuk menyelesaikan masalah. Tentu judul harus termaktub penyelesaian sebuah masalah. Ada masalah dan uh, ada sumber daya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak sekedar hanya mengeksplorasi saja, tapi ada pola atau ada cara yang akan dipergunakan dan ada sumber daya yang mau dipergunakan. Sederhana, saya pikir masih banyak model atau pola yang lain yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain juga ya. Ini hanya satu pola yang mungkin bisa dijadikan contoh. Selanjutnya ada ringkasan. Oke, seperti biasa, hampir seluruh template pada Hibah Bima itu, Hibah yang berada dalam Bima itu membuat atau menyepakati gitu ya. Isi ringkasan tidak lebih daripada 300 kata. Otomatis kita harus patuhi itu juga. Di dalam 300 kata itu terdapat urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang memang ditargetkan oleh kita. Dan ini harus sejalan dengan apa yang ada di dalam akun Bima kita ya pengisiannya. Misalkan luaran yang kita targetkan akan di dalam akun akan diminta dituliskan URL-nya atau website-nya itu. Jadi bisa dicek terjadi pengecekan atau validasi terhadap luaran yang kita janjikan. Seperti biasa, kita menggambarkan dulu latar belakang ya, sedikit latar belakang dan fenomena yang terjadi. Kemudian tidak lupa juga urgensi ya. Urgensi ini penting.
agar kita mau melihat bahwa eh, riset ini kemudian memang dibutuhkan, diperlukan. Seperti penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, teknik membuat sebuah judul itu ya kita harus menunjukkan betapa kebutuhan kita terhadap sebuah judul itu tinggi gitu ya, atau terhadap sebuah tema itu tinggi, dan kita harus mencocokkan dengan eh, prioritas riset nasional ya, PRN itu. Jadi kita tidak berdiri sendiri, kemudian coba kita hubungkan itu, apakah memang eh, memiliki korelasi atau bagaimana. Terus eh, harus ada tujuan ya, kita sempatkan buatkan tujuan. Jadi di sini coba saya rancang tujuannya salah satu adalah mengeksplorasi ya di organisasi ini yang kemudian bagi saya itu mengakibatkan lokasi nafkah di sekitar lokasi tambang. Jadi para peneliti sekalian, saya berharap dalam penyampaian abstrak, di dalam abstrak itu sudah disampaikan tentang tujuan. Jadi harapannya dengan membaca cepat itu kita proposal kita sudah ter terframe gitu ya sama pemeriksa atau reviewer itu bahwa oh ya, tujuan daripada riset ini adalah untuk mengungkapkan dan menyelesaikan. Jadi ungkapan-ungkapan hanya sekadar mengeksplorasi atau hanya mengungkap, saya pikir sebaiknya ditambahi dengan menyelesaikan. Jadi usahakan masalah itu setelah diungkap diselesaikan gitu lah. Jadi tidak sebatas hanya mengungkap. Itu harapan harapan yang ada pada abstrak ya. Jadi ketika nanti dibaca bisa dipahami. Oke. Setelah itu tujuan ya tadi urgensi sudah, metode oke. Di sini kita tuh bisa lihat metode yang digunakan adalah kualitatif. Kita jelaskan sederhana, tidak perlu sampai pada tataran yang detail sekali, tapi paling tidak representatif. Ada pola representatif daripada metode kita sampaikan di sini. Dan yang terakhir itu ada metode ya. Minta maaf, ada luaran ya, luaran yang kita janjikan. Oke, di sini sudah ada sesuai skema yang memang dijanjikan. Itu ada Haki ya, yang kemudian dari Kementerian HAM dan Hak dan HAM ya, eh, Republik Indonesia, dan memiliki mitra juga Dinas Pertanian setempat. Oke, saya pikir itu penting. Selanjutnya ada kata kunci. Oke, saya berharap Bapak Ibu sekalian atau peneliti bisa memahami permintaan kata kunci. Kalau misalkan eh, itu dimintakan 5, sebaiknya kita maksimalkan ketakutan kita, apa kemudian menjadi persoalan administratif gitu ya. Kadang-kadang eh, ada yang mengatakan jangan lebih daripada 5 atau jangan kurang daripada 5. Kalau saran saya kita paskan saja 5 gitu loh. Nah, terus pola untuk melahirkan keywords atau kata kunci ini kan bermacam-macam. Ada yang menyampaikan berbasis tema gitu ya. Ada yang menyampaikan berbasis banyaknya kata itu yang keluar dalam proposal. Ada juga yang menyampaikan eh, kata yang kemudian representatif dari tujuan. Jadi saya pikir apapun itu strategi atau itu pola yang dipergunakan oleh seorang penulis proposal atau seorang peneliti. Yang jelas saya hanya menitipkan satu, seandainya pada aturan atau pada template dimintakan 5, sebaiknya kita penuhi. Jangan kita kurangi, jangan kita lebihi. Itu saran saya, mencegah jangan sampai terjadi miskomunikasi atau salah pemahaman atau salah pengertian daripada pemeriksa itu sendiri. Itu harapan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada video sekali ini mungkin sangat singkat, saya hanya menjelaskan bagaimana kemudian sebuah judul daripada riset terapan pada penelitian Hiba Bima, dan bagaimana abstrak yang terkandung dalam abstrak dalam riset untuk Bima juga ya, dan kata kunci atau keyword. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Nanti akan kita lanjutkan dengan eh, video yang akan saya bahas tentang proposal terapan ya 2024, yang nanti bedah tentang kita bedah dari sisi itu
pendahuluan, ya latar belakang, state of the art, dan lain-lain. Mungkin akan lebih spesifik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.